Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Bapak Ahmad Rizky, yang dimana hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang perubahan dinamika sosial budaya. Apakah itu dinamika sosial budaya? Berikut penjelasannya. Namun sebelum melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi apakah itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat pastinya akan mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat ataupun keluarga, baik di kota maupun di desa. Nah, perubahan sosial itu merupakan akibat dari adanya interaksi antar manusia dan antar kelompok yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat berupa perubahan nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat, pola-pola perilaku individu, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan ataupun kelas-kelas dalam masyarakat. Bisa kekuasaan, wewenang, interaksi sosial, dan masih banyak lagi yang dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial. Selanjutnya kita masuk pada teori-teori perubahan sosial, yang dimana beberapa teori ini yang akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Ya, teori yang pertama adalah teori evolusi, yang dimana seperti kita pelajari, teori evolusi ini berpijak pada teori Darwin, yang dipengaruhi oleh pemikiran Emil Durkheim, yang dimana Emil Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Seperti evolusinya masyarakat sederhana di pedesaan menjadi masyarakat besar yang mencoba untuk berubah pola hidupnya menjadi masyarakat besar yang ada di kota. Intinya individu akan tetap merasakan perubahan sosial, termasuk salah satunya berevolusi menjadi masyarakat desa, mencoba menata hidup di kota. Yang kedua adalah teori konflik, yang dimana teori ini berasal dari pertentangan kelas antar kelompok tertindas dan kelompok penguasa, yang dimana tidak bisa dipisahkan dari konflik sosial dan perubahan sosial. Setiap terjadi konflik maka akan terjadinya perubahan sosial, baik dari kelompok yang tertindas ataupun kelompok yang penguasa. Yang ketiga adalah teori fungsional, yang dimana berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosial yang secara pribadi mempengaruhi mereka. Di sini adalah di mana sekelompok masyarakat yang merasa tidak puas atas hidupnya berusaha untuk mencari kehidupan yang baru atau mencari kondisi hidup yang baru sehingga memaksa untuk melakukan sebuah perubahan. Dan yang terakhir adalah teori siklus. Nah, teori siklus ini berperspektif adalah sudut pandang yang dimana tidak bisa dihindari, pasti akan merasakan perubahan terhadap teori siklus ini. Seperti apa? Seperti siklusnya anak kecil yang masih di dalam rahim menjadi janin, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan menjadi seorang yang dewasa. Itu terjadi perubahan karena adanya sebuah siklus yang terjadi pada individu atau sekelompok masyarakat. Ya, kita lanjut kepada ciri-ciri perubahan sosial agar dimana nanti kita dapat mengidentifikasi perubahan sosial seperti apa yang akan terjadi pada kita ataupun yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah tidak adanya masyarakat yang berhenti berkembang. Jadi jika ada sebuah masyarakat yang selalu ingin berkembang, dapat pemikiran atau pemahaman dari luar ataupun dari dalam, yang dimana itu memicunya terjadi sebuah perubahan sosial karena setiap orang pasti ingin berkembang. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi di lembaga masyarakat tertentu yang akan diikuti dengan perubahan lembaga-lembaga sosial yang lainnya.
Ini bisa dilihat seperti di daerah sebuah kecamatan, ada satu desa yang maju berkembang pesat dari segi ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dan itu akan memicu desa-desa lain di daerah tersebut ingin melakukan pergerakan atau perubahan yang sama, sehingga terjadilah perubahan secara keseluruhan di daerah kecamatan tersebut. Terus yang ketiga adalah perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi beberapa saat. Ya, perubahan yang cepat itu bisa menyebabkan beberapa dampak. Misalnya kehilangan kebudayaan, kurangnya regenerasi dalam meneruskan sebuah kebudayaan tertentu, misal seperti itu. Dan yang terakhir adalah perubahan yang tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Karena keduanya bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Nah, jadi perubahan itu tidak hanya pada pola perilaku, nilai-nilai, tapi juga bisa pada bidang kebendaan atau bidang spiritual yang ada di masyarakat. Ya, itulah materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pembahasan tentang proses perubahan sosial dan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Dari Bapak, itu saja materi kita untuk hari ini. Jika ada yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa tanyakan Bapak lewat via Google Classroom. Sekian dari Bapak, salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.